Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ke-6 masa khusus Advent ini, Bunda Maria masih berada pada pusat renungan kita. Setelah peristiwa kabar sukacita, yang dilanjutkan dengan kisah visitasi Maria mengunjungi Elizabeth, hari ini kita merenungkan kidung pujian Maria, Magnificat-nya, masih dalam setting kisah visitasi. Saya tidak sanggup menambah kedalaman inspirasi kidung pujian Maria ini. Setiap dari kita, Anda masing-masing dan saya, pastilah memiliki pengenalan masing-masing dan cara unik untuk mencecap kedalaman inspirasi kidung pujian Maria ini. Yang dapat saya lakukan hanyalah membantu meletakkannya dalam renungan terurut masa khusus Advent, sedemikian sehingga kita dapat merasakan gerak batin, gerak rohaninya. Renungan peristiwa kabar sukacita menyingkapkan bagi kita bahwa jawaban "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu" bukanlah jawaban yang menyelesaikan segala persoalan atau menjelaskan segala hal. Justru jawaban itu adalah ungkapan kesediaan untuk masuk dalam situasi yang dalam tanda petik membingungkan, yang tidak sepenuhnya jelas, kesediaan untuk menanggung kegalauan. Akan tetapi kegalauan tidak boleh, dan dalam hal Bunda Maria tidak dapat menghalanginya untuk berbagi, untuk memperhatikan orang lain. Ia pergi mengunjungi Elizabeth. Dan terjadilah dalam pertemuan penuh kasih itu, daya ilahi, Roh Kudus hadir dan menguatkan Bunda Maria sampai ia mengidungkan pujian ini. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saya mengulangi baris terakhir yang mengungkapkan iman dan pengharapan akan janji kesetiaan Allah. Ia menolong Israel hamba-Nya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Antifon O hari ke-6 berinspirasikan Yesaya bab 9 ayat 6 dan bab 64 ayat 8, dirumuskan dengan seruan, "O Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah." Mesias yang dinantikan adalah perpanjangan tangan Allah sendiri, berkuasa bukan hanya atas bangsa Israel, melainkan atas segala bangsa. Kita mengingat beberapa kesaksian Injil yang menampakkan Tuhan Yesus yang menerima semua orang
dari segala lapisan dan golongan, segala bangsa dan bahasa. Versi bahasa Latinnya berbunyi, O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum, veni, et salva hominem, quem delimo formasti. Kembali kita ambil dari dan simpan huruf pertamanya. Kali ini huruf R dari Rex Gentium. Dan mengurutkannya bersama 5 huruf yang sudah kita simpan sebelumnya menjadi R, O, C, R, A, S. Selamat melanjutkan sisa perjalanan rohani dalam masa khusus Advent ini. Berkah dalam.